Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Jalusa dari kelas IF25F dengan NIM D1125111133. Langsung aja, aku akan ngejelasin yang tugas pertama, yaitu fungsi kalkulator. Nah, yang pertama di situ kan ada include Yostream. Nah, seperti biasa itu untuk memanggil library input dan outputnya. Jadi nanti tinggal tulis si in dan si outnya. Oke, lanjut. Di situ ada using namespace std, itu biar nanti kita nggak capek dua kali lagi nulis std titik dua std titik dua. Jadi langsung aja tulis si in dan si outnya. Oke, lanjut. Di situ juga ada float kalkulator, terus ada dalam kurung float A, float B, dan cara operasi. Nah, di situ tuh float kalkulatornya itu digunakan untuk memanggil si fungsi kalkulatornya. Terus float A dan float B-nya itu nantinya untuk memasukkan dua angka yang akan dimasukkan. Terus yang cara operasinya tuh buat memasukkan kayak tambah, kurang, bagi, kali, yang kayak gitu. Terus ada juga di situ if dan else if. Nah, di situ tuh gunanya untuk mengecek si operatornya apakah si pengguna menggunakan kali, tambah, bagi, kurang, apapun itu. Nah, gitu. Terus di situ juga ada yang namanya return. Nah, return itu digunakan untuk mengembalikan hasil dari perhitungan si fungsinya, atau biasa juga di return ini disebut dengan non void. Oke, kemudian ada int main. Nah, itu tuh memang fungsi utama dari si C++-nya, jadi itu wajib, makanya di situ pakai int main. Itu memang fungsi utamanya. Nah, terus selanjutnya di bawahnya int main itu kan ada float angka 1, float angka 2, sama cara operasi. Nah, si float angka 1 dan angka 2 ini itu seperti yang aku jelaskan sebelumnya, untuk menambahkan angka, dan cara operasinya untuk menambahkan kayak kali, kurang, bagi, cara operasi. Nah, terus misalkan di run kompilernya tuh aku tulis di angka satunya tuh misalkan 5, terus cara operasinya kali, terus angka 2-nya 5 lagi. Nah, hasilnya tuh bakal 25 karena 5 kali 5 25. Kalau misal aku ganti si cara operasinya jadi tambah, maka jadinya 10 karena 5 tambah 5 10. Nah, terus pokoknya mah tergantung dari si cara operasinya yang dia akan dimasukkan pengguna nanti gitu. Oke, lanjutnya ada si out dan si in. Nah, di situ tuh untuk si out untuk menampilkan pesan di layarnya, sedangkan si in-nya untuk menerima input dari si pengguna atau nilainya gitu. Kemudian dan returnal untuk menandakan bahwa si programnya sudah selesai dijalankan tanpa adanya error. Nah, jadi itu saja dari fungsi kalkulatornya. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang fungsi nilai menjadi huruf. Fungsi kalkulator udah segitu. Oke, jadi itu aja dari fungsi kalkulatornya. Jadi yang aku akan jelasin yang keduanya, yaitu mengubah si nilai menjadi dikehurufin. Nah, jadi yang pertama di situ ada nilai huruf, int huruf. Nah, itu tuh digunakannya untuk membuat si fungsi yang nantinya untuk mengubah dari si nilai angka menjadi nilai huruf. Oke, di situ ada if dan else if. Nah, itu tuh gunanya untuk menentukan si angka hurufnya yang tergantung yang dimasukkan si pengguna. Jadi itu tuh untuk menentukan si nilai akhirnya nanti. Misalkan nih aku memasukkan di situ 90 lah. Nah, jadi kalau 90 nilai hurufnya
bakal berapa A dong. Nah di situ aku tulisnya kan A. Nah jadi kalau semisal aku tulis di bawah 80 90 berarti nilainya bakal B. Contoh misalkan aku masukin di situ ke dapat nilai B kan gak boleh juga di bawah 85. Nah jadi kalau di bawah 85 bakalan 80 bakal C gitu kurang lebih. Jadi tergantung nilainya kita masukin berapa nilainya. Jadi si angka hurufnya bakal mengikut dari nilai angka yang kita masukin. Kemudian returnya tuh digunakan untuk mengembalikan hasil berupa huruf. int main seperti yang aku tadi untuk fungsi utamanya. Kemudian di situ di bawahnya int main ada int nilai, itu fungsinya digunakan untuk menyimpan angka yang akan dimasukkan si penggunanya. Nah di bawahnya int main kan ada int nilai. Nah si int nilainya tuh buat menyimpan nilai angka yang ditulis oleh si pengguna, terserah mau nulis berapa. Kemudian ada si in dan si out. Nah si in masukkan nilai di situ tuh untuk menerima input dari si penggunanya. Nah kalau si outnya tuh buat menampilkan hasil nilai hurufnya yang dimasukkan oleh pengguna. Yang terakhir return nol, ya itu tandanya program yang dijalankan berhasil tanpa adanya lagi error. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.